usulkan ke puskesmas supaya bisa segera dilaksanakan vaksinasi bagi anak usia yang berusia 60 tahun ke atas. Pengumuman yang kedua, bahwa kebaktian Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pukul 17 pada hari Sabtu. Dan pengumuman yang ketiga, yaitu celengan aksi puasa akan dikumpulkan di depan pada hari Minggu. Mohon perhatian dan doanya. Marilah kita bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang ditangguhnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan untuk menghayati kesetiaannya dan pengorbanannya. Menyanyikan PKJ 222 ayat yang pertama, Ku ingin menghayati. Ibu Bapak sekalian terkasih, marilah ibadah Jumat Agung ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta saudara. Amin. Sobat yang terkasih, peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Salah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia. Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak dan prakarsanya dalam kehidupan kita. Mari bersama kita nyanyikan PKJ nomor 85, bait pertama dan yang kedua, Terpancang Salib di Bukit Gersam. Terpancang
Ya Tuhan, saat ini kami bersimpuh di hadirat-Mu, membawa dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Dalam kerendahan dan kesungguhan hati, kami memohon ampun. Amin. Jemaat yang bangkit berdiri, akan bersama menerima berikan berkat Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita menyanyikan Hidup Jemaat nomor 183, bait yang kedua, menjulang nyata atas bukit kala. Mari Bapak Ibu bersama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan yang Maha Kudus, kami menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur sebab anugerah-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami secara khusus datang ke hadirat-Mu untuk memohon tuntunan dan pertolongan-Mu, sehingga melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan, kami memahami sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, yang dalam kebenaran firman-Mu dalam diri kami siap mendengarkan. Di dalam Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, untuk mengantarkan kita menghayati sabda Tuhan pagi hari ini, kita akan mendengarkan nyanyian dari MKB 80 yang akan dipersembahkan oleh saudara-saudara kita. Dipersilakan.
untuk kita menghayati memasuki sabda dan penghayatan akan Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, mendasari renungan kita pada pagi hari ini, akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 15 dan 16, dan ayat 20 sampai 22. Mazmur 22 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 15, 16, dan ayat 20 sampai 22. Bahkan kita Indonesia memberikan judul perikop, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Sandal Fajar Mazmur Daud. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepada nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Seperti air aku terjebak, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur dulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman banjir. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk pantai. Engkau telah menjawab aku. Demikian firman Tuhan, berbagai kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu bapak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama menghayati dan memperingati peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Dan tema kita pagi hari ini adalah Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti tadi yang dinyanyikan di bait yang ketiga oleh Komari dan Bu Eni, Eloi Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pertanyaan ini juga yang muncul di Mazmur 22 yang tadi kita baca. Di ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara, Mazmur di dalam Mazmur yang ke-22 ini menceritakan pengalaman atau ceritanya dalam penderitaan yang begitu panjang, bahkan merasa diri berada di ambang maut. Lalu pemazmur sudah berulang kali baik siang dan malam kemudian berseru kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan menolak, mengabaikan atau bahkan dirasakan meninggalkannya. Nah, ternyata pengalaman pemazmur ini juga dialami oleh Yesus di kayu salib ketika pada masa penyalibannya. Di akhir masa penyalibannya Yesus berkata, Markus 11 ayat 34 dan juga di Matius, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada pertanyaan yang seolah-olah Allah itu tersembunyi
itu tidak hadir di dalam penderitaan Mazmur dan bahkan Yesus yang merupakan juga utusan Allah, putra Allah. Ada pertanyaan besar di situ. Dan memang ada seorang penafsir yang mengatakan, beberapa penafsir mengatakan bahwa pengalaman Mazmur yang dituliskan ini juga sekaligus nubuatan akan apa yang dilalui, ditapaki Yesus ketika nanti disalib. Dan memang itu terjadi. Menarik ini pertanyaannya. Kenapa kemudian Mazmur dan Yesus mengatakan begitu? Bertanya demikian. Sedangkan dalam kehidupan kita bersama, kita tahu Bapak Ibu bahwa kita mempunyai konsep, kita mempunyai pemahaman bahwa salah satu sifat Tuhan adalah Maha Hadir. Salah satu sifat Tuhan yang kita pahami dalam konsep teologi Kristen juga adalah Allah yang Maha Hadir, omnipresent, selalu hadir di dalam segala situasi hidup, dalam suka maupun duka. Walaupun demikian, seringkali kita akan bisa merasakan, kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kondisi ketenangan hidup kita dibandingkan dalam kondisi kemalangan, kondisi kesusahan, terpurukan dan yang lain-lain. Dan seringkali juga kita merasakan dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan itu seperti bersembunyi. Tuhan itu seperti tiba-tiba hilang, sirna, mengabaikan kehidupan kita. Ini yang kemudian seringkali kita sudah mencari Tuhan, kita sudah memohon, menangis, berseru, apalagi berdoa siang malam, pagi petang, kok tapi seolah-olah Allah ini bersembunyi dan mengabaikan kita. Dan pada titik pergumulan kita bertanya juga kepada Tuhan, Allah kenapa Engkau meninggalkan aku? Ini seringkali mungkin juga muncul dalam kehidupan kita. Tetapi ini tidak menjadi persoalan yang besar sekali. Artinya begini, bahwa setiap orang berhak untuk bertanya. Setiap orang berhak untuk kemudian mengungkapkan apa yang dirasakannya, bahkan kepada Allah kita, seperti Mazmur dan Yesus, mengungkapkan pertanyaannya, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tapi yang kemudian membedakan adalah bagaimana kita dalam mempertanyakan kehadiran Allah, mempertanyakan di mana Allah dan mempertanyakan pertolongan Allah. Situ yang kemudian menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana kemudian kita menghadapi situasi tersebut? Ini yang sering kali membuat kita. Dan kita bisa melihat atau meneladani Yesus dan Mazmur yang menunjukkan sifat iman sejati kepada Allah. Bahwa kalau orang bertanya Tuhan di mana itu masih beriman, Pak. Kan sering ada orang begitu. Jangan sekali-sekali kamu tanya Tuhan ada di mana. Kok nggak beriman kamu? Apakah memang demikian? Oh, yang tergantung. Nyatanya Yesus sendiri yang disalib, dia sudah tahu bahwa akan disalib, tetap di akhir menanyakan Allah apa meninggalkan. Sang Mazmur juga yang dianggap sebagai orang yang saleh juga bertanya. Tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di dalam pertanyaan itu Yesus dan Mazmur di saat yang bersamaan juga menyerahkan hidup dan segala sesuatunya kepada prakarsa Allah. Mazmur dan Yesus mempercayakan dirinya kepada Allah yang meninggalkan mereka. Di satu sisi mereka menanyakan, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga menyerahkan kehidupan mereka ke dalam prakarsa Allah. Ini yang seringkali membedakan kita dalam menghayati, dalam mempertanyakan segala sesuatu. Banyak kesusahan
merasakan banyak cerita kemalangan hidup yang juga membuat kita seringkali merasa ditinggalkan oleh Allah dan kemudian mempertanyakan kepada Allah. Itu masalah. Asalkan pertanyaan itu adalah sebuah bentuk respon pergumulan iman kita, sebuah ekspresi iman kita, wajar kemudian kita bertanya. Kita berani bertanya, berarti kita juga berani beriman. Harusnya seperti ini. Ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Nah, ini kalau kita mau menarik dalam konteks keberimanan kita, aku bertanya maka aku beriman. Atau sebaliknya, aku beriman maka aku bertanya. Pertanyaan kita yang kemudian merupakan wujud atau ekspresi iman kita. Tetapi yang perlu dicatat Bapak Ibu, sekaligus juga dalam pertanyaan kita kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi, kita juga mencari jawab, mengelola hidup di dalam misteri ilahi tersebut. Kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan beriman kita ada ruang misteri yang tidak bisa terselami oleh manusia. Berilah ruang bahwa ada sebuah misteri yang tidak bisa kita ketahui di dalam kehidupan beriman kita, tentang ketidaktahuan kita bagaimana karya dan prakarsa Allah itu bekerja. Tapi seringkali manusia itu kecenderungannya pengen tahu segalanya. Pengen tahu segalanya. Bahkan tentang Allah pun kita pengen tahu segalanya tentang Allah. Sehingga kemudian kita punya konsep rumusan untuk membantu kita memahami, mengenali Allah itu seperti apa. Kita punya rumusan, kita punya konsep ya, dari Allah yang selalu hadir, Allah yang baik, Allah yang penyayang, dan segala konsep untuk mengenali Tuhan dalam diri kita. Tetapi jangan sampai konsep itu kemudian melampaui Allah itu sendiri. Jangan konsep kita tentang Allah itu yang kemudian kita agung-agungkan, kita puja-puja, melebihi Allah sendiri. Berilah ruang untuk ketidaktahuan dalam diri kita tentang prakarsa dan karya Allah seperti apa. Ini yang sering kali miss dalam hidup kita. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Yesus dan para Mazmur itu mengajarkan kita, mereka bertanya, tetapi mereka tidak kemudian beralih daripada Allah. Mereka bertanya, tetapi mereka tetap menyerahkan kepada prakarsa Allah. Dan itulah seringkali yang kemudian kita miss dalam kehidupan kita. Dan hal yang lebih utama adalah pengalaman kita di dalam kita berjalan bersama dengan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Peristiwa kesesatan, peristiwa penderitaan yang pernah kita alami, itulah yang kemudian menjadi pengalaman kita bersama, mencoba memahami dan mengenali Allah yang tersembunyi. Bertanyalah, karena kita tidak tahu. Tapi di satu sisi, ya kita tetap berjalan dalam ketidaktahuan kita, dalam pertanyaan kita, kenapa kepala kemudian seolah-olah meninggalkan kita, tersembunyi dalam diri kita. Tapi kemudian kita sambil mencari jawab, melihat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Allah kita itu Allah yang tersembunyi, karena tidak ada orang yang benar-benar tahu, tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu seperti apa. Allah kita itu Allah yang tersembunyi, tetapi sekaligus juga mengundang kita untuk bertanya kepada Allah, juga mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Bertanya adalah keberanian kita bertanya, keberanian kita
bertanya adalah salah satu ekspresi iman kita sebenarnya. Tapi bertanya yang benar-benar bertanya gitu. Orang terus terus lah. Kalau apa dari jenengan. Ini yang kemudian sering bertanyalah. Itulah buktinya bahwa kita hidup dan beriman. Beriman ya soal. Tetapi ingatlah bahwa ada ruang misteri untuk ketidaktahuan kita. Bahwa Allah itu memang tersembunyi dan tidak bisa kita selami dengan akal dan pikiran kita. Nah, ini yang kemudian menjadi penghayatan kita di masa Jumat Agung ini. Sesungguhnya kemudian kita mendapatkan berkat yang luar biasa karena di dalam perayaan Jumat Agung ini kita tidak hanya merayakan kematian Kristus, tidak merayakan kesedihan dan kepiluan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah. Kita tahu keimanan kita di situ bahwa kita merayakan Jumat Agung, tetapi nanti ada Paskah. Coba bayangkan para murid pada saat itu, Bapak Ibu. Mereka belum benar-benar yakin dan belum benar-benar tahu bahwa Yesus akan bangkit di hari Minggu. Bagaimana perasaan kita ketika kita ada pada posisi para murid ketika itu? Dan para murid pasti akan benar-benar berkata, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan kami? Ada kekecewaan, ada kehancuran di situ. Allah yang dinanti-nantikan untuk menyelamatkan mereka ternyata kalah begitu saja. Berbeda dengan kita seharusnya. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, kemalangan, tetapi di depan kita juga pernah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Setelah Jumat Agung kematian ada Paskah. Bukankah Allah senantiasa seperti itu? Memprakarsai kehidupan kita dalam ketersembunyiannya, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Inilah yang mau kita hayati bersama di Jumat Agung ini. Seperti Allah tidak meninggalkan Pemasmur dan juga Yesus di kayu salib dengan sia-siaan belaka, begitu pula Tuhan sudah tidak meninggalkan kita. Kiranya kita bisa terus bertanya, sekaligus juga berproses dan mengelola kehidupan kita dengan hati yang teguh dan berpengharapan. Meskipun Allah mengabaikan, Allah seolah mengabaikan kehidupan manusia. Tapi yakinlah bahwa ada prakarsa dan karya Allah yang tidak bisa terselami dan kapan akan terjadi. Dan mungkin orang juga saat ini bertanya, apakah Allah saat ini mengabaikan kita sehingga dunia ini terjadi banyak bencana alam, terjadi banyak kejahatan, dan saat ini yang terbaru terjadi pandemi? Bisa kita bertanya, Allah kemana kami? Apakah kamu meninggalkan kami? Tetapi kemudian di saat bersamaan kita tetap teguh dan berpengharapan bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Allah memang tersembunyi, tapi Dia juga mengundang kita untuk menyerahkan kehidupan kita di dalam prakarsa dan karyanya yang seringkali tidak bisa kita selami. Dan manusia terbatas. Itulah yang menjadi poin kita. Seperti manusia tidak bisa menyelami karya Allah yang harus menyalibkan Yesus, harus mati untuk menyelamatkan manusia. Begitu pula kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan teguh dan penuh harapan bahwa setelah Jumat Agung ada Paskah, dan setelah kesesakan dan penderitaan berkat Tuhan pasti menyertai kita. Selamat merayakan dan menghayati Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita.
Marilah kita bersama-sama mencerahkan kembali pengakuan percaya kita melalui bagian pengakuan iman katolik ketiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita dari waktu dan dari Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, setelah kebenaran kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Selamat berjalan. Ibu Bapak saudara terkasih, mari kita bersama menghadap hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Tuhan kembalikan menghadap hadirat pada hari ini. Kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh menghayati Jumat Agung dalam upaya kami mengenal tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kami, firman-Mu ini meneguhkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Walaupun seringkali kami merasakan bahwa Engkau bersembunyi dari kehidupan kami, Engkau mengabaikan kami dalam pergumulan, dalam perjuangan kami. Tetapi tanpa kami sadari, Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap berjalan bersama kami, dan menyatakan karya dan prakarsa-Mu dalam ketersembunyian. Kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa senantiasa menghayati setiap karya kasih dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk senantiasa mengolah keimanan kami, mengelola diri kami dalam setiap hal yang boleh kami lalui. Mampukan kami di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan karena oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melakukan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita menyanyikan PKB 147 ayat 1. Di sini aku bawa. Allah Bapa kami yang di surga yang mulia, kami datang kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur atas perkenan-Mu, kami boleh menerima berkat penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami maupun dalam keluarga kami. Untuk itu, kami hidupkan dalam seluruh kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga dapat memunculkan kebutuhan jemaat-Mu di gereja ini. Juga bisa kami gunakan untuk pencerahan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas ibadah yang dapat berjalan dengan baik dan lancar atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Inilah doa ucap syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, harapkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menyertai, meneguhkan, dan menguatkan saudara sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 178 bait pertama.